Dari mulai dari DPC, DPD, DPD semua udah kasih kata sambutan. Ya. Tinggal kita biasa pemeran utama itu terakhir. Teman-teman pernah melihat peran utama di depan? Nggak pernah kan? Peran utama itu biasanya paling akhir. Jadi karena hari ini juga selain acara halal bihalal, kita juga ingin kenalan teman-teman seringkali dengan esquater. Siapa sih pemilik esquater itu? Kayak bagaimana sih esquater? Pokoknya kalau Bapak Ibu lihat di sini, cari yang paling ganteng, itu dia pemilik esquater. Ya, jadi kita juga pengen dengar ada sedikit kata sambutan dan mereview sedikit produk daripada esquater. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Henry. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Henry. Ini saya bukan anggota Arebi, tapi saya boleh yel-yel nggak nih? Ya, seru. Ya. Arebi? Kompak. Arebi? Kuat. Arebi? Hebat. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tentunya hari ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara halal bihalal ini. Saya mengucapkan minal aidin, mohon faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, jika selama 2 tahun ini saya ada kesalahan juga ya pada Bapak Ibu semuanya, saya mohon sekiranya dapat dimaafkan. Nah, khususnya saya terima kasih kepada Dewan Kehormatan RMI Jabar, Bapak Asep, kemudian Ketua DPC Bandung Raya, Pak Ari. Tadi apa? Winnie the Pooh ya Pak ya? Winnie Sepuh ya Pak ya? Winnie Sepuh, Pak Hadi, dan semua prinsipal dan teman-teman agent yang mungkin hadir pada hari ini. Saya ingin berterima kasih ya khususnya kepada semua dukungan semua kantor, semua prinsipal, dan tidak lupa saya mengucapkan thank you yang super spesial kepada Ibu yang di sebelah saya ini, Bu Novi, ya, dan Pak Stefanus yang sudah luar biasa membantu saya selama 2 tahun ini. Kita achieve target 2 tahun ini luar biasa ya, Bu Novi ya. Nah, izinkan Bapak Ibu supaya kita sedikit refresh, ya, kan kita sering dengar ya headquarter ini sudah, mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah di Bandung tentunya sudah pasti pernah mendengar dan paham dan tahu mengenai produk ini gitu ya. Cuman ini kan kita sudah operasional selama 2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2023. Nah, ini ada sedikit perkembangan nih Bapak Ibu terkait dengan proyek ini, juga dengan terkait progres, okupansi segala macam. Nah, mungkin saya minta waktu Bapak Ibu sedikit ya. Saya tahu Pak Asep sudah lapar nih Pak. Mungkin sebentar ya Pak ya, kasih saya sedikit waktu dengan Bu Novi kita menjelaskan. Nah, kita upayakan supaya super singkat ya Bu Novi ya. Oh iya, saya lupa Pak Tony tadi Pak ya, mewakili Pak Daniel ya. Sorry Pak ya. Oke. Pantunnya saya kurang bisa pantun nih Pak. Iya, Pak Tony belum pantun ya. Oke, jadi mungkin saya to the point aja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak kelamaan. Nah, ini saya ingin breakdown karena Bapak Ibu adalah prinsipal ya. Saya tidak bertele-tele, tapi saya akan direct kita bicara mengenai unique selling point dari headquarter. Apakah headquarter ini bisa dijual dengan mudah? Dan yang terakhir, apakah ada unsur urgensi supaya kita bisa menjual produk ini gitu. Dan tentunya yang paling terakhir ya, kita ingin sampaikan terkait dengan benefit kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, unique selling point kita yang pertama adalah kami ini adalah gedung Soho dan kantor strata title yang pertama di Kota Bandung. Ya, kita itu bukan apartemen. Ya, kalau apartemen strata title kan artinya sesuatu yang bisa dimiliki ya, gedung bertingkat yang bisa di-sprint sertifikatnya dan bisa dimiliki oleh end user atau si investor. Ya, jadi kita ini memiliki satu keunikan Bapak Ibu. Kita ini hanya satu-satunya gedung kantor yang bisa dimiliki di Kota Bandung. Ya. Dan ini menurut saya adalah unique selling point yang sangat-sangat penting yang perlu kita ketahui bersama. Nah, perbedaan kami dengan apartemen adalah kalau apartemen itu kan fungsinya hanya hunian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan apartemen itu sebagai tempat kantor bisa atau tidak? Tentunya bisa. Tapi legal atau tidak? Tidak Bapak Ibu, karena fungsinya hunian. Ya.
Dan alamat yang di gedung ini setiap unit itu bisa dijadikan domisili untuk PT. Ya, itu saling poin yang sangat unik menurut saya. Kalau terkait dengan perbedaan dengan ruko juga kita sering dibandingkan Bapak Ibu ya. Kenapa daripada saya berkantor di HQ mendingan saya di ruko. Nah, ruko ini kan sebenarnya kalau secara definisi kan rumah toko ya Bapak Ibu ya. Atau ya bahasa kerennya, bahasa Sundanya itu shop house ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau toko itu kan untuk bidang-bidang usaha yang memang langsung bersentuhan dengan si konsumennya. Misalnya kita buka kafe, ya, atau kita buka restoran, atau kita buka toko lah, toko jualan spare part motor, mobil, ya dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara terkait dengan office, ya memang gedung kantor ini yang lebih cocok ya. Dan parkir juga kan kita nggak usah panas-panasan ya. Kalau ruko itu kan biasanya parkir di depan ruko terbatas. Ya, kalau kita di di gedung ini Bapak Ibu sudah coba tadi ya, parkir bisa langsung ke basement atau bisa langsung ke towernya gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu itu sedikit aja pertanyaan. Kalau misalnya sampai ada question dari klien untuk bertanya X-quarter itu apa sih? Nah seperti yang tadi Pak Henry jelaskan gitu ya, bahwa bedanya kita X-quarter adalah SOHO, small office, home office, beda dengan apartemen. Kalau kita itu bisa untuk pengajuan izin Bapak Ibu, kalau apartemen itu nggak bisa untuk pengajuan izin. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu unique selling yang Bapak Ibu bisa sampaikan nanti kepada klien-kliennya gitu. Nah yang kedua juga perbandingannya, kalau misalnya ada klien lagi cari ruko juga, mungkin Bapak Ibu bisa tawarkan ini juga gitu ya. Kenapa kok saya harus beli dari X-quarter dibandingkan ruko, seperti yang tadi Pak Henry jelaskan juga. Bapak Ibu kalau ruko itu kan cenderung parkirannya susah ya. Kantor saya itu adanya di ruko Bapak Ibu, dan kebetulan parkir itu susah banget Bapak Ibu. Terus yang kedua juga adalah nggak terlalu efektif Bapak Ibu. Ruko 3 lantai, kantor saya lantai 3 itu nggak kepake gitu. Jadi sebetulnya kantor ruko nggak perlu luas-luas ya Bapak Ibu ya. Yang pasti adalah membedakan ruko dengan X-quarter. Jelas secara lokasi yang tadi Pak Henry sudah sampaikan, itu lokasinya kita berada di lokasi strategis. Yang kedua juga kita punya fasilitas seperti hotel bintang 5 Bapak Ibu. Di mana lagi Bapak Ibu bisa mendapatkan kantor tapi bisa memiliki fasilitas seperti hotel bintang 5. Ada swimming pool, gym, sauna, di mana Bapak Ibu nggak bisa dapetin kalau itu di ruko gitu. Jadi mungkin alasan itu yang bisa nanti Bapak Ibu sampaikan kepada para klien sebagai salah satu unique sellingnya. Mungkin Pak Henry boleh dilanjutkan. Dan karena gedung ini adalah gedung strata title juga Bapak Ibu, jadi untuk semua unit ini kan memiliki meteran sendiri ya, atau untuk utilitas air dan listrik ya. Jadi kalau berkantor di gedung ini tidak ada yang namanya overtime Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ke kantor yang gedung kantor yang di seberang ya, di Sukabumi Putra dan di sebelah kita juga, nah itu mereka itu ada yang namanya biaya overtime ya. Ini signifikan sekali karena setiap jam kita overtime, dulu kami pernah berkantor di gedung Bumi Putra, itu setiap jam itu kalau kita sampai overtime kita mesti bayar hampir 100.000 lebih setiap jam ya. Jadi hitungnya per jam. Kalau di sini kita tidak ada overtime ya. Kemudian kalau terkait dengan yang Bu Novi sampaikan, apakah ada ruko yang ada kolam renang, sauna dan gym? Ada nggak Pak? Nggak ada ya. Kalau ada yang jawab ada, nanti itu pertanyaan nih jadinya ya. Nah ini kemudian kami juga sebagai developer, kita ini selalu mencoba memberikan yang terbaik Bapak Ibu ya. Jadi dulu ya, ketika kita pertama kali mengkonsepkan proyek ini, kami sempat dipertanyakan, wah benar nggak nih kita bisa membangun gedung dengan mesin parkir seperti ini ya dan lain-lain. Ini cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, mesin parkir ini seluruhnya kita impor langsung dari Korea Bapak Ibu ya, direct seluruh komponennya ya. Kita sampai ke Korea bolak-balik berkali-kali untuk memastikan supaya kita bisa mengerjakan mesin parkir ini dengan baik dan benar gitu ya. Gedung parkir ini fitur yang sangat unik Bapak Ibu, tidak ada lagi gedung strata yang memiliki mesin parkir seperti ini ya, sampai dengan 32 lapis dengan 186 unit parkir nih Bapak Ibu. Kalau lihat dari bawah sampai ke atas itu ada 30 lebih lapis ya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang investasi yang luar biasa buat kami. Harga kami nggak berbeda jauh dengan apartemen premium ya Bu Pak, tapi investasi ini aja Bu Novi tahu persis harganya ya Bu ya. Ini juga cukup luar biasa sebenarnya. Oke. Nah
Nah, contohnya kita juga memberikan inovasi yang terbaru. Ya kadang kami sebagai developer melihat di Bandung ini kan sebenarnya marketnya sudah cukup baik. Ya, namun banyak sekali proyek-proyek yang dibangun tidak memberikan teknologi yang terbaru. Ya contohnya kalau kita bicara lift ini lift kita menggunakan merek Kone. Kone ini salah satu merek yang terbaik ya bersama dengan Schindler. Nah ini adalah lift yang menggunakan destination control system. Ya ini teknologinya smart Bapak Ibu ya kayak AI begitulah. Jadi kalau di jam tertentu misalnya dia tahu nih di lantai 17 itu rame kalau lagi jam makan siang, nah dia otomatis liftnya bisa di standby-kan di sana. Ya atau misalnya jam 7 pagi nih ada orang bakal banyak standby di area lobby, nah lift itu akan bisa di standby-kan di bawah. Ya bahkan mereka bisa men-separate ya, memisahkan. Misalnya ada bapak ibu yang nge-tap kartu mau pergi ke lantai 3 sama 5. Kemudian ada yang Bu Novi nge-tap mau pergi ke lantai 17. Nah itu akan dipisahkan. Jadi tidak akan Bu Novi berbarengan dengan yang mau ke low zone ya. Nah, yang mau ke high zone bisa langsung ke high zone. Jadi ini sangat memangkas waktu dan waiting time ya, efisiensi. Nah kemudian kita juga secara gedung kita benar-benar sangat secure ya Bapak Ibu ya. Kita ada yang namanya visitor management system yang datang harus tukar kartu akses ya, bisa pakai QR code juga. Ya kemudian CCTV kita 24 jam dengan security yang 24 jam juga. Di bawah kan Bapak Ibu lihat itu ada turnstile ya Bapak Ibu ya. Nah turnstile itu gunanya supaya nggak sembarangan orang boleh masuk ke gedung. Nah saya sempat dengar ada satu kejadian beberapa waktu yang lalu ya Bu Novi ya, ada demo ya, saya dengar ya, demo kejadian di daerah Dago. Nah apa yang terjadi adalah kantornya Hanabank, kebetulan itu juga saya kenal, yaitu terjadi masalah ya, terbakar gitu. Nah langsung kepala cabangnya kontak ke saya, Pak ini saya perlu kantor nih, saya sekarang udah mau kapok nih, saya pengen cari kantor di gedung yang secure dan punya security yang luar biasa, yang lebih berlapis lah dari depan sampai ke dalam. Nah saya bilang sorry Pak, kita untuk upper ground kita dan ground floor sudah tersewa semua gitu. Ya jadi untuk mereka yang perlu security lebih, nah gedung ini juga cocok. Nah kalau ini lokasi mungkin saya nggak usah jelasin ya karena Bapak Ibu semua orang Bandung. Nanti ini terlalu bertele-tele, nanti Pak Asep tambah lapar lagi nih Pak ya. Sorry ya Pak, kita langsung ke poin aja. Ya lokasi kita prestisius ya. Ini juga sebenarnya penting buat citra ya. Ya Bu Novi ya, citra company. Kalau Bapak Ibu berkantor di sini, itu juga Bapak Ibu bersandingan dengan perusahaan besar ya. Next. Ya. Jadi gedung kami ini bukan seperti 2 atau 3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Seperti yang awal, mungkin nanti ada perusahaan besar yang akan joining di kami. Mungkin ada perusahaan multinasional atau perusahaan skala nasional yang akan joining ke kami. Nah ini bukan mungkin lagi Bapak Ibu, ini sudah fakta, ini sudah proven ya bahwa mereka ini yang perusahaan-perusahaan yang skalanya internasional ini sudah ingin bergabung ke kami dan sudah bergabung ke kami. Ya kita ada Allianz, ada AXA, MSIG, Mitsubishi, ya ada perusahaan farmaseutikal ya, Roche. Nah, IWG adalah pengelola coworking space terbesar di dunia Bapak Ibu. Ya, mereka itu ada brand seperti Regus, ya HQ, Spaces. Nah, mereka memilih untuk bekerja sama dengan kami juga di sini. Ya, ada Travel dan seterusnya. Ya, nah ini sedikit gambaran Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah lama nggak bersinggungan dengan headquarters nggak tahu ya perkembangannya seperti apa. Nah, dalam 2 tahun terakhir sejak tahun 2023 kami sudah increase okupansi sampai 60% Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih dalam setahun itu kita bisa increase dengan angka 30% hampir. Ya, ini semua adalah tenant-tenant kita, ini juga belum semua diupdate ya, mungkin ya. Oke, nah ini kan yang sering jadi pertanyaan nih. Saya sering dapat komplain dari teman-teman prinsipal, ya teman-teman agent. Susah banget jualan HQ, nggak tahu caranya gimana gitu. Nah, ini yang mungkin sedikit tips yang ingin saya berikan ya karena ini ibu ini adalah top sellernya kita. Bapak Ibu tepuk tangan dulu buat Bu Novi ya. Luar biasa namanya Bu Novi dan Bu Novinya pribadi juga ya menjual paling banyak selama 2 tahun ini. Nah ini kita sedikit tips ya mungkin next. Oke yang pertama adalah kita kan sering dengar sekarang ini ada kasus di mana developer sudah menyelesaikan bangunan, tapi
akhirnya si konsumennya ini tergantung, digantung. Oh iya. Bapak Ibu ya, mau KJB nggak bisa, sertifikatnya belum di-split, ditanya ke developernya masalahnya apa, nggak tahu, nggak pernah dikasih alasan yang jelas dan lain-lain. Nah kalau di sini ini semua sudah clear ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Pak Stefanus lihat muka saya kan orang jujur ya Pak ya, jadi saya semuanya lurus-lurus saja, IMB sesuai, kita bangun juga sesuai gitu ya Bapak Ibu. Nah makanya kita semua sudah ready, jadi unit sudah ready, SLF pun sudah kita terbit. Nah sertifikat SHM SRS juga sudah ready 100% untuk di-AJB-kan ya, jadi 100% aman ya. Kalau kita ketemu calon klien yang mungkin agak detail ya, agak memperhatikan ini karena sudah punya pengalaman buruk ya, ini adalah selling point kita juga Bapak Ibu. Nah, cara bayar nih Bapak Ibu, cara bayar juga kita sudah banyak sekali yang sudah kita develop cara bayarnya. Ya, kita kerjasama dengan 4 bank ya, semuanya cukup besar. Ya, kita bisa KPA dan DP itu hanya mulai 150 juta saja. Ya, cicilan kalau saya lihat Bapak Ibu semua masih seger-seger, mukanya masih muda di sini ya, bisa sampai 20 tahun, cicilan mulai dari 6,6 juta per bulan. Ya KPA tanpa DP juga bisa. Ya kan sering kali kita ketemu klien yang Pak saya mau nih beli unit di sini tapi saya nggak ada DP-nya gitu. Nah itu kita bisa bantu juga tanpa DP. Nah ini sudah beberapa konsumennya Bu Novi juga ya yang tanpa DP ya. Nah kalau ada ketemu yang tanpa bank juga kami bisa. Ya cicilan langsung ke developer sampai 24 kali juga kita bisa Bapak Ibu. Ya ini ada yang unik sedikit. Ini seperti trial Bapak Ibu. Kita kadang ketemu klien yang mau apa enggak, di sini mereka nggak tahu. Nah makanya kita create satu cara bayar yang cukup unik. Ya mereka cukup bayar 20%. Itu ya kurang lebih sama dengan anggapan biaya sewa mereka selama 3 tahun. Ya tapi daripada uangnya hangus, ya dia bisa libur bayar 3 tahun, sisanya 80% dibayarkan pada akhir masa dari 3 tahun itu. Oke, ini mungkin sedikit pengulangan aja ya, mungkin di skip aja. Skip ya. Oke, nah terkait dengan urgensi. Nah ini kan bukan dari developer ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari sisi urgensi ini pemerintah ini ada satu program yang bagus sebenarnya. Ya, yaitu program free PPN subsidi PPN sampai dengan 100%. Ya tapi terbatas sekali Bapak Ibu, sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Ya jadi saya pikir mudah-mudahan kita semua bisa saling mensupport dan nge-push ya, karena ini kriterianya unitnya sudah harus ready ya, apakah itu rumah atau unit strata seperti kami itu sudah harus ready untuk serah terimakan gitu Bapak Ibu. Ya ini kita bisa penghematan sampai dengan 220 juta ya sampai 30 Juni 2025. Oke, ini kok langsung. Nah ini sedikit ya, harusnya ini ada pendahuluan dulu, tapi ya sudah itu oke. Ya ini kembali lagi ya, tentunya saya bicara dengan Bapak Ibu semua di sini ya, saya sangat berterima kasih lah, kita saling mensupport selama ini. Nah oleh karena itu tentunya benefit juga harus tahu ya. Nah ini sekarang program benefit kita seperti ini, untuk setiap closing itu kita ada fee 10 juta yang bisa kita berikan. Terima kasih Pak Noni. Untuk foto besar di panggung pakai kursi. Komisi ini memang kalau dulu kan ada komisi Komkuhe Bapak Ibu ya, itu Komkuhe sudah 2 tahun. Nah ini kita udah agak bosan dengan itu, mungkin ya kita mau bikin sesuatu yang lebih menarik Bapak Ibu. Ya jadi komisi jual itu cukup standar ya, 3,5% itu market rate. Tapi saya ada sedikit surprise nih buat Bapak Ibu semuanya. Ya surprise-nya apa? Oh iya belum. Jadi kalau komisi sewa itu standar juga Bapak Ibu 5%. Tapi ini juga sebenarnya kalau Bapak Ibu memiliki calon penyewa atau tenan yang potensial buat berkantor di sini, itu sangat boleh direkomendasikan ke sini Pak. Karena ini seperti tabungan. Ya karena kalau kita bicara apartemen itu, mereka kan kalau sewa apartemen tuh suka pindah-pindah ya. Tahun ini pindah di sini, mungkin udah agak rusuh sedikit, saya pindah deh, ya Pak Tony cari lagi yang baru gitu kan. Nah kalau itu saya dulu berkantor di Wisma Bumi Putra itu ada tenan yang sampai 20 tahun Bapak Ibu.
imagine Bapak Ibu kalau ketemu satu calon tenan yang bisa Bapak masukkan ke gedung ini, komisinya itu bisa 20 tahun Bapak Ibu. Ya karena kita akan renew terus dan mencairkan setiap tenan itu perpanjangan sewa. Ya. Amin Pak? Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, ini mungkin udah finalnya sedikit tambah. Next. Nah, jadi meskipun untuk komisi itu kami masih standar, ya, tapi kita akan ada yang namanya top performing office. Ya, jadi nanti kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk membantu kami memasarkan headquarters, ya, kita akan tanda tangan MOU Bapak Ibu. Ya, tanda tangan MOU. Nah, syaratnya simple Bapak Ibu. Kita ini ada kayak kalau kita main game itu kan ada yang namanya bonus ya. Nah, ini sampai dengan 1 tahun periode MOU. Kalau Bapak Ibu bisa mencapai penjualan 8 unit saja, ya, kita akan cairkan bonus sebesar 200 juta rupiah. Wih. Tidak termasuk sewa Bapak Ibu, hanya untuk jual. Mohon maaf Pak. Gitu Bapak Ibu. Mungkin next. Oke, mungkin hari ini saya khususnya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada 2 sosok yang sudah sangat membantu kita selama 2 tahun ini. Ya saya pikir tanpa mereka juga saya pasti akan agak kesulitan mencapai target penjualan. Ya makanya untuk hari ini saya mau memberikan satu apresiasi khusus kepada Bapak Stefanus Arianto dan Ibu Novita Amelia Masubra. Sedikit token ya untuk terima kasih ya Pak Stefanus, mohon bisa. Jangan jatuh yuk. Pak Stefanus, terima kasih banyak. Tengah Pak, biar kelihatan. Siap, tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Sip. Ya. Tahan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Pak Stefanus. Foto bareng Pak, semua bertiga. Tiap. Pak Henry di tengah. Nah, siap. Dipegang ininya. Nah, gitu ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oke, Gus, sedikit tambahan dari saya. Saya tentunya dengan mengadakan satu event hari ini juga kita ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu Prinsipal semua bahwa everything is good. Ya, saya dan Pak Stefanus dan Bu Novi sudah bekerja sama selama 2 tahun dan ini sudah sangat luar biasa achievementnya dan kami berhubungan baik-baik ya, tidak ada masalah apapun. Ya Pak Asep, aman Pak, tidak ada masalah apa. Tenanglah kalau gitu. Ya betul, mungkin gini Bapak Ibu, tadi kan sangat di-mention juga ya, biasanya adalah kalau klien tanya project yang ditanya pertama kali adalah pasti developernya siapa, betul ya? Mostly kalau kita menawarkan sesuatu yang itu baru ke kliennya, pasti tadi akan tanya developernya siapa Pak, Bu, gitu ya. Waktu pada saat kita misalnya sebut headquarter gitu ya, dan kemudian juga bisa kita sebut, oh iya developernya sama dengan yang punya pavilion. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga kan sebelumnya pernah mendengar isu-isu ya Bapak Ibu ya gitu. Cuman yang perlu Bapak Ibu ingat adalah mungkin bisa jadi correction atau sanggahan ke kliennya. Kalau misalnya ada isu-isu yang kurang baik bisa dibilang seperti ini Bapak Ibu. Karena ini yang saya lakukan yang membuat akhirnya klien saya tetap percaya dan akhirnya beli dan mematahkan semua isu-isu yang beredar di lapangan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa sampai yang pertama kali adalah Pak, Bu, selagi masa COVID, karena kebetulan saya dan Pak Stefanus pegang project ini pada saat masa COVID Bapak Ibu, di mana semua developer lagi shutdown, mereka menghold semua project mereka, tapi HQ ini tetap melanjutkan finishingnya sampai selesai.
dimana semua pros lagi berdarah-darah ya Bapak Ibu ya, semua lagi waiting, wait and see, ngehold uangnya, nggak mau lanjutin project. Tapi luar biasanya Pak Hendri itu dia tetap berkomitmen dan bertanggung jawab menyelesaikan project S-Quarter sampai selesai. Bahkan yang Bapak Ibu boleh sampaikan ke klien juga adalah Bapak Ibu di gedung itu biasanya ada namanya SLF, Sertifikat Layak Fungsi. Dan Bapak Ibu boleh cek sendiri, saya nggak mau sebut nama ya. Ada beberapa high-rise building di Bandung di mana SLF-nya itu belum ada Bapak Ibu. Tapi S-Quarter ini enggak. S-Quarter ini memudahkan kita agent-agent untuk memastikan kepada klien bahwa gedung ini aman. Sertifikat layak fungsinya sudah keluar, bahkan sertifikatnya juga sudah split, sudah selesai. Klien saya sudah bisa AJB Bapak Ibu. Jadi itu adalah menurut saya poin-poin penting yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada klien di lapangan. Kalau secara personally Bapak Ibu, selama saya kenal Pak Hendri 2 tahun ini gitu ya, karena mungkin kedepannya kan nanti koordinasinya akan langsung dengan pihak developer. Buat saya pribadi penting untuk saya memastikan kepada semua Bapak Ibu bahwa Pak Hendri adalah orang yang baik. Karena nggak ada istilah Bapak Ibu ya, tak kenal maka tak sayang, betul ya. Karena Bapak Ibu baru kenal Pak Hendri, tadi Pak Asep juga kan bilang, saya sering ketemu Pak Hendri tapi kok kayaknya kurang kenal sama orangnya gitu ya. Bapak Ibu, saya kenal beliau sebagai sosok yang saya hormati. Nggak cuma as a business partner Bapak Ibu, tapi Pak Hendri ini udah kayak as a my brother juga ya. Karena beliau dekat dengan beberapa partner saya di Australia juga Bapak Ibu. Jadi clash-nya sama Pak Hendri ada aja sweet-sweetnya, ada aja ngeselinnya saya, ada aja ya Pak Hendri ya. Sekelas Pak Hendri, sekelas bos yang punya gedung ini, saya ajak makan di kaki 5 Bapak Ibu ya. Mungkin kalau orang lain mungkin udah dipecat saya Bapak Ibu ya. Tapi enggak, beliau tuh humble Bapak Ibu. Makan di kaki 5 pun beliau dijalanin demi cuma nemenin saya pengen makan di Koclok Bapak Ibu di Cirebon. Jadi buat saya adalah gak semua orang mau melakukan itu Bapak Ibu. Jadi until today saya tetap respect sama Pak Hendri. Buat saya adalah beliau sosok yang bisa kita percaya ya Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya buat Bapak Ibu juga yakin, katanya kan kalau kita mau menjual ke orang, kita itu harus membuktikan sama diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Dan saya pribadi membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya pribadi Bapak Ibu membeli salah satu unit di gedung S-Quarter ini. Jadi untuk memastikan kepada klien saya bahwa saya sendiri yakin dengan proyek ini. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir bahwa saya sebagai koordinator, saya sendiri membeli unit di gedung ini Bapak Ibu. Nah mungkin satu hal lagi yang penting yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke klien, siapa tahu bisa menjadi salah satu poin untuk Bapak Ibu bisa closing ke depannya adalah ini yang saya sampaikan kepada klien-klien saya. Bapak Ibu, di Bandung, Soho itu belum familiar Bapak Ibu. Orang-orang Bandung itu mindsetnya belum familiar dengan Soho, apalagi high-rise building ya. Karena kenapa? Di Bandung itu Bapak Ibu, main land-nya masih banyak. Land-land tanah kosong yang dibangun rumah itu masih banyak. Dan jarak tempuhnya juga di Bandung tuh masih belum terlalu jauh, jadi kalau ditempuh pakai kendaraan masih oke. Beda dengan di Jakarta yang memang daerahnya crowded dan jauh-jauh juga Bapak Ibu ya. Jadi apartemen ataupun high-rise building di Jakarta itu sudah common sekali Bapak Ibu. Nah tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena challenge yang akan kita lakukan adalah kita bukan berurusan dengan orang-orang zaman milenial gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan berurusan dengan orang-orang zaman Gen Z Bapak Ibu. Jangan melihat keadaan sekarang, tapi imagine S-Quarter dalam 5 atau 10 tahun mendatang, di mana yang akan menjalankan bisnis, yang akan incas dalam bisnis adalah generasi-generasi Gen Z. Punya pengalamannya, apakah yang anaknya generasi Gen Z atau ponakannya, Bapak Ibu coba perhatikan, mereka adalah tipikal orang-orang yang menghabiskan uang untuk lifestyle. Misalnya dapat dari gaji berapa, biasanya itu akan habis untuk lifestyle, beli handphone yang keren, mobil yang mewah gitu ya, walaupun rumah belum ada gitu ya. Beda banget kalau saya zaman dulu tuh, saya dapat gaji Bapak Ibu ya, dulu saya kerja, saya dapat gaji, saya tuh simpan uangnya Bapak Ibu.
Karena saya berpikir saya pengen punya aset sendiri, saya mau KPR, saya pengen nantinya kalau sampai saya sudah nikah atau sudah keluar dari rumah orang tua, saya punya finansial yang secara mandiri. Tapi itu beda sekali Bapak Ibu. Bahkan ada visibility study yang mengatakan anak-anak Gen Z kecenderungannya adalah satu, mereka itu nggak mau punya anak Bapak Ibu. Karena mereka sendiri merasa nyaman dengan gaya hidup mereka ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan gaya hidup anak-anak Gen Z yang pengen serba instan, serba cepat, yang penting keren dulu di depan, sebetulnya SQ adalah salah satu potensi terbesar yang bakal jadi incaran anak-anak Gen Z. Mungkin sekarang buat kita nggak kebayang Bapak Ibu, karena anak-anak Gen Z masih sekolah, masih kuliah gitu ya. Makanya saya bilang imagine 5-10 tahun mendatang Bapak Ibu gitu. Jadi ini yang Bapak Ibu harus sampaikan kepada para klien adalah, Pak Bu, marketnya HQ itu mungkin memang bukan untuk kita-kita ya, tapi untuk generasi-generasi Gen Z. Dan juga selain itu Bapak Ibu, banyak juga company-company perusahaan dari luar kota. Jadi carilah channel koneksi orang-orang dari luar kota, perusahaan di luar kota yang mereka mau buka expand kantor di Bandung. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya saya orang awam nih Bapak Ibu, orang Jakarta, saya mau cari salah satu perusahaan di Bandung, misalnya jasa interior. Saya beli rumah di KBP, udah gitu saya pengen cari jasa interior yang bagus di Bandung. Saya searching, saya googling, pasti yang pertama kali saya cari adalah kantor properti yang trusted ataupun yang kelihatannya bonafit gitu ya. Secara kantornya, luasannya, alamatnya di mana gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan pada saat googling yang satu kantornya misalnya di Cileunyi misalnya, satu lagi di Asia Afrika, Bapak Ibu imagine adalah Bapak Ibu sebagai orang yang punya uang, Bapak Ibu akan pilih kantor yang di mana? Asia Afrika ya, itu mah logiknya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya uang, makanya kenapa dibilang pembeli adalah raja Bapak Ibu, karena raja tuh bebas Bapak Ibu ya, suka-suka ya gitu. Nah makanya kita sebagai company, kita harus memasang wajah company kita sebaik mungkin. Yang paling mudah dari mana? Paling mudah adalah dari tampilan lokasi kantor kita. Jadi sebetulnya lokasi kantor adalah cerminan wajah company kita. Jadi buatlah itu menjadi sudut pandang baru kepada para klien, yang akhirnya mereka memilih lokasi baru gitu Bapak Ibu. Karena bicara bisnis itu bukan cuma bicara kemampuan Bapak Ibu, tapi bisnis itu bicaranya uang juga Bapak Ibu. Mau kita sejago apapun Bapak Ibu, tapi kalau kantor kita ada di pelosok Bapak Ibu, orang belum tentu percaya, orang belum tentu tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatiin dari zaman sekarang sosmed ya, banyak company-company kecil tapi yang secara iklan ads-nya terus-terusan muncul, itu yang lebih banyak dicari Bapak Ibu. Mungkin saya belajar juga dari beberapa teman-teman prinsipal ya, kantor-kantor lokal yang baru-baru. Saya salut banget gitu, kok mereka hebat banget kantor-kantor baru, bahkan dibandingin kantor-kantor senior yang lain, kok penjualannya lebih banyak banget gitu. Bahkan ada yang jual unit itu sampai puluhan dalam 1 bulan Bapak Ibu. Waktu saya tanya, kok gimana caranya bisa kayak gitu? Dia cuma jawab, lewat ads Bapak Ibu. Semua lewat iklan. Jadi saya sampaikan lagi Bapak Ibu, generasi kita adalah bukan generasi lama Bapak Ibu, dimana sekarang itu semua orang bakal search, bakal googling. Jadi iklan apapun itu adalah wajah company kita. Bapak Ibu mau company-nya visible, carilah lokasi yang visible. Mungkin message itu bisa disampaikan kepada semua klien, yang bisa nantinya membuat klien percaya. Dan mungkin pengalaman saya dengan saya membeli unit di sini bisa meyakinkan Bapak Ibu juga bahwa S-Quarter ini aman. Dan Pak Henry juga selama 2 tahun ini saya kenal beliau adalah orang yang cukup baik Bapak Ibu. Untuk sekelas Pak Henry, orang yang punya gedung ini, bahwa saya beliau sosok yang rendah hati, baik hati ya Pak Bapak Ibu. Jadi kalau usah khawatir, walaupun saya dan Pak Stef nggak pegang lagi, bukan karena ada apa-apa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu boleh perhatiin tadi ya, dengan bonus dan package yang dibentuk sedemikian rupa oleh developer, memberikan benefit yang luar biasa buat Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu yang di package developer supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi yang lebih maksimal. Mungkin kalau dulu sebelumnya komisinya diambil kita ya Coach Stef ya. Jadi sekarang komisi dan bonusnya diserahkan kepada Bapak Ibu semua. Saya berharap hari ini bisa menjadi
hari yang baru Bapak Ibu untuk Pak Henry bisa bekerja sama dengan seluruh kantor Bapak Ibu semua. Tapi jangan khawatir, seperti yang tadi saya bilang di awal, saya akan tetap support dan bantu Pak Henry karena beliau juga masih mencari-cari saya Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah saya dan Pak Staf tetap akan mensupport Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa Bu Novi, gimana nggak jualan ya, saya aja langsung pengen beli sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Arahan dari Pak Asep ya, kita makan malam dulu ya Pak ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Henry disuruh pimpin doa. Amin ya. Iya, kita bagian amin. Sebentar lagi kita akan langsung masuk di acara makan malam di pertemuan dari Halal Bihalal di TCRB Bandung Raya. Tapi sebelumnya dari tadi pemaparan Pak Henry sama Ibu Novi tentang Esquater, apakah di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali dulu hadir di gedung ini? Boleh tahu? Angkat tangan. Yang baru pertama kali. Oh, Ibu ya. Dari kantor mana, Bu? Dari Arta Property. Oh, Arta Property. Oke. Ada lagi yang baru pertama kali? Oke. Ibu dari kantor mana? Dari Dimensi. Dimensi. Oh, oke. Dari Dimensi. Ada lagi? Oh, dari Celestia. Oke. Ya. Oke. Ada lagi? Yang baru pertama kali? Oke. Berarti yang lain sebelumnya sudah pernah datang kemari dan sudah dengar tentang Esquater. Dengan pemaparan dan penyampaian dari Pak Henry, perkembangan dari ada Esquater ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bertanya selain komisi ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau bertanya? Proyeknya mumpung ada Pak Henry di sini, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu mau tanyakan selagi ada Pak Henry di sini. Mungkin beliau lebih punya kapasitas menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Yang susah nggak apa-apa Bapak Ibu. Boleh, Oke, Pak Dian. Sebentar. Mungkin Pak Henry dari depan. Balik. Mau tanya Pak Henry, Pak. Saya Dayan dari Kejuni. Sebenarnya mau bocorin Pak, untuk konsumen Esquater itu sendiri banyaknya orang mana Pak? Presentasinya. Terus yang kedua, rata-rata yang beli sini pengusaha atau mungkin karyawan atau seperti itu lah. Sebenarnya itu sih Pak. Kalau dari profil buyer kita ini saat ini mayoritas memang orang Bandung sih Pak. Ya, tentunya terdiri dari dua, ya, end user sama investor. Investor memang di awal-awal semua, tapi belakangan ini kita setiap bulan itu ada mungkin 2 atau 3 closing itu selalu dari end user. Nah, end user ini selalu datang banyak dari ini Pak. Jadi kita itu ada satu metode di mana kita pasang iklan di Google. Ya Google-nya itu simple, sewa kantor dan kita muncul di atas. Ya, jadi ternyata memang kita itu sudah merefine Pak, ya, membentuk klien-klien atau tenan-tenan yang bisa membeli dan menyewa properti di sini adalah mereka yang memang mencari kantor di Bandung, yaitu perusahaan multinasional, ya, perusahaan nasional yang perlu kantor di setiap kota misalnya, dan juga banyak business owner Pak, business owner yang senang dengan PT memiliki PT atau entitas apapun lah itu ya, CV atau apa. Nah, mereka punya kantor, pengen punya kantor yang bagus di sini. Tapi memang profil dari mereka semua ini, kalau kita lihat dari list konsumen kita ini, kebanyakan memang konsultan. Ya, konsultan itu bisa jadi kayak konsultan interior, desain lah, arsitektural lah Pak gitu. Ya, kemudian juga kita ada kayak konsultan sosial media, ya, perusahaan-perusahaan pialang ini sudah masuk semua Pak hampir. Ya, ya memang yang tidak seperti yang saya jelaskan tadi Pak, profilnya beda dengan yang memiliki keperluan buat berinteraksi langsung dengan si kliennya kayak toko gitu Pak. Jadi memang di sini lebih office Pak. Ya, jadi karena ini sudah terbentuk, ini kan sudah menjadi contoh nih Pak buat kita semua Bapak Ibu di sini. Ya, kita sudah tahu nih persis profil dari
buyer dan penyewa kita itu seperti apa. Dan banyak sekali penyewa-penyewa kita di sini itu yang akhirnya bisa kita konversikan menjadi pembeli. Karena mereka merasa, saya bayar setiap bulan bayar sewa 6 juta, 7, 8 juta, mendingan saya KPA cicil ya daripada hangus uangnya gitu. Sekian Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Pak. Satu lagi Pak. Kalau range umur itu bervariasi sih Pak. Kita bahkan ada yang umurnya itu luar biasa ya. Ada satu business owner yang baru umur 25 Pak, sudah bisa beli beberapa unit di sini gitu. Ya, zaman sekarang kayaknya kita udah nggak bisa ngeliat ya Bapak Ibu ya. Mereka itu making uang yang luar biasa banyak dari sosial media segala macam. Saya juga nggak bingung Pak kerjanya apa. Duitnya banyak Pak, belinya cash lagi. Itu kita juga bingung gitu. Ya, tapi kalau dari profilnya ya biasanya business owner, pemilik bisnis, ya. Dan kalau investor belakangan ini sih memang agak tidak banyak sih, Pak. Ya, jadi memang kita fokusnya harus nyari end user. Ya, jadi mohon mungkin ini nanti kita boleh sharing juga ke Bapak Ibu ya sebagai guide kira-kira untuk menjual ini ke siapa gitu. Karena kita menjual sesuatu itu kalau tidak tepat sasaran itu memang susah. Makanya banyak yang komplain ke saya, wah susah nih, ya ternyata karena dia nyarinya investor terus gitu Pak. Kurang lebih begitu Pak dari saya. Thank you Pak, jadi bisa kita terujuti. Terima kasih. Thank you Pak. Kita nggak jadi makan nih, atau sambil makannya kasihan gitu. Mungkin saya tambahin sedikit ya Bapak Ibu ya. Bisa salah satunya komunitas Bapak Ibu, misalnya komunitas atau grup yang mereka kayak misalnya Lions ya, kalau komunitas Lions siapa tahu ada yang kenal komunitas Lions, mereka butuh office, bisa startup company, bisa juga Bapak Ibu kantor perwakilan yang tadi saya bilang, misalnya dia punya kantor di Jakarta, Surabaya, atau di luar Bandung, mereka punya kantor perwakilan di Bandung, bisa juga. Sama tadi yang Pak Henry bilang, konsultan itu masuk kategori pengusaha ya, konsultan, dokter, itu mungkin jadi salah satu target banget. Oh ya, dan tambahan lawyer, notaris banyak yang berkantor di sini. Ya itu potensial sekali, lawyer, notaris ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Jadi Bapak jangan tawarkan ke bosnya toko baut gitu Pak. Ya bisa nyambung Pak gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya kapan makan? Sambil makan aja Bu. Mungkin kalau setelah makan pertanyaannya akan timbul sendiri. Iya, boleh. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya sambil makan, tiba-tiba kalau sekarang belum kepikir karena nggak bisa loading, lapar ya, Pak Asep ya. Mungkin langsung. Oh MOU-nya Pak Henry? Nah, MOU ini kami sudah siapkan semuanya Bapak Ibu. Tentunya saya sangat berharap kita bisa bekerja sama ya dengan Bapak Ibu semua dengan semua benefit yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, draft MOU-nya sudah kami sediakan di depan. Nanti saya akan berikan ke prinsipal-prinsipal yang memang sudah terregister di kami. Kalau yang belum nanti juga kita akan berikan draftnya. Nanti mungkin kita bisa isi sendiri ya Bapak Ibu untuk namanya dan segala macam. Nah, semoga dalam 1 tahun ke depan saya dan tentunya dengan bantuan tetap Pak Stefanus dan Bu Novi, kita mau achieve target yang lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan ayo kita mari makan. Mungkin sebelum makan kita berdoa dulu ya. Pak Stef silakan pimpin doa Pak Stef. Saya mau berlari turun, terima diminta berdoa. Oke, Bapak Ibu, kita akan makan malam bersama. Sebelumnya kita akan berdoa dan saya akan berdoa secara Kristiani. Silakan Bapak Ibu bisa berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami dari semua jajaran prinsipal di DPC Arebi Bandung Raya bersyukur kalau boleh mengadakan acara halal bihalal. Semua karena perkenan Tuhan supaya kami semakin dekat, kami semakin boleh berkolaborasi antara satu kantor dan kantor yang lain. Terima kasih untuk kesempatan sore pada malam hari ini. Kami bersyukur kami juga boleh mengadakan acara ini di Esquarter yang mensupport dari semua acara Arebi pada sore hari ini. Sebentar kami akan menikmati hidangan. Kami berdoa, kami menguruskannya dan memberkatinya di dalam nama Yesus agar menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Berkati setiap tangan-tangan sudah menyediakan agar mereka pun semua bisa menikmati seperti apa yang kami nikmati pada sore malam hari ini. Kami serahkan seluruh waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh. Oke, lihat sini dulu.
Satu. Oh, Arebi. Arebi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Dah. 1, 2, 3. Arebi, kompak, Arebi, kuat, Arebi, hebat, Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Satu, dua, tiga. Arebi Jabar, kompak, Arebi,